Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Mutiara Ramadhani Katili. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang kebijakan pertahanan dan keamanan maritim melalui kajian-kajian isu kemaritiman. Baik, jadi pertahanan maritim Indonesia yang pertama adalah pandangan bangsa Indonesia tentang damai dan perang. Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Nah, untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan tersebut, bangsa Indonesia rela mengorbankan jiwa dan raganya. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh apabila semua usaha penyelesaian damai gagal. Nah, jadi perang itu hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa guna mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara serta tujuan nasional. Selanjutnya, ada pandangan bangsa Indonesia tentang pertahanan negara. Bagi bangsa Indonesia, pertahanan negara merupakan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Nah, keutuhan bangsa dan wilayah serta terpeliharanya kemauan nasional dan terciptanya tujuan nasional. Nah, pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, pertahanan laut Nusantara harus berpedoman kepada amanat, pembukaan, dan pasal-pasal Undang-Undang 1945. Selanjutnya, wawasan Nusantara sebagai landasan nasional. Pertahanan laut Nusantara disusun dengan menganut kepada 6 konsep wawasan Nusantara, yaitu konsep pengembangan industri maritim dalam rangka menunjang sinergi di laut, 19 persatuan dan kesatuan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan negara kebangsaan, negara kepulauan, dan geopolitik. Selanjutnya, keamanan maritim Indonesia. Keamanan maritim Indonesia, laut adalah sentra bagi Indonesia. Nah, jadi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memandang laut sebagai pemersatu pulau-pulau di Nusantara. Jadi, laut juga dipandang sebagai sumber kekayaan bangsa untuk membangun ekonomi. Nah, di samping itu juga laut dapat berperan penting sebagai medium pertahanan bangsa. Oleh sebab itu, penting sekali bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas dan keamanan maritim. Wilayah laut yang luas juga memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Laut Indonesia rawan terhadap tindakan-tindakan kejahatan. Contoh tindakan-tindakan itu seperti apa sih? Yaitu adalah terorisme, pembajakan kapal, pembajakan perampokan senjata, penyelundupan obat-obatan berbahaya, dan lain sebagainya. Nah, perhatian utama maritim Indonesia yaitu selain tindakan-tindakan tersebut, wilayah laut Indonesia juga rawan terhadap eksploitasi ilegal sumber daya alam. Nah, seperti apa? Seperti fishing dan pencemaran lingkungan. Nah, sebagai gambaran, Indonesia sendiri mengalami kerugian paling tidak 100 triliun per tahun akibat tindakan-tindakan kejahatan tersebut. Nah, untuk itu, Indonesia perlu meningkatkan pengawasan laut secara keseluruhan dalam rangka mengatasi ancaman-ancaman di atas periukan dan lembaga terkait terhadap konstruksi keamanan maritim yang sejalan dengan kepentingan Indonesia. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencananya yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi. Nah, pembangunan untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Nah, selanjutnya tujuan pembangunan berkelanjutan juga ini untuk pembangunan global agar mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta melindungi planet melalui pencapaian, yaitu ada 17 pencapaian. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, yang ketiga ada kehidupan sehat dan sejahtera. Selanjutnya yang keempat adalah pendidikan berkualitas, yang kelima kesetaraan gender, yang keenam air bersih dan terjangkau, yang ketujuh energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya yang kesembilan industri, inovasi, dan infrastruktur. Dan selanjutnya ada kota dan pemukiman
yang berkelanjutan. Yang ke-12 ada konsumsi dan produksi dan bertanggung jawab. Nah, yang ke-13 ada penanganan perubahan iklim, eksploitasi laut,